Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja. Baik sosial media Bapak Gembala, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Puji Tuhan sosial media gereja kita sudah menembus antar negara. Dan di YouTube ada berkata Taiwan hadir, Hong Kong hadir, Filipina hadir, Malaysia paling banyak hadir. Jadi sosial media kita ini sudah sampai lintas negara. Kalau provinsi Indonesia saya pikir sudah semua provinsi. Paling banyak itu mereka bilang NTT terus hadir. Saudara yang saya kasihi, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Injil perlu diberitakan ke ujung-ujung bumi. Tidak karena untuk dikenal GBI Pelita atau saya sendiri, tapi untuk Yesus mereka kenal dan untuk mereka mengalami Kristus lewat pemberitaan firman melalui sosial media. Saudara juga rajinlah like, subscribe, and comment. Karena itu jadi berkat, bukan menguntungkan saya. Saya tidak dapat uang. Saya tidak dapat uang. Gereja pun belum ada dapat uang dari sosial media. Tapi banyak orang diberkati. Saudara, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, melayani dengan hati hamba. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-38, mari kita baca responsoria. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sama-sama, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita melayani dengan hati hamba. Apa pelajaran tentang melayani dengan hati hamba seperti sikap yang ditunjukkan Maria? PowerPoint berikutnya. Pelayanan adalah kasih karunia. Kita belajar bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia. Lukas 1:28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara yang saya kasihi, Allah menyuruh malaikat Gabriel kepada Maria yang masih perawan tunangan Yusuf. Kenapa dipilih Maria? Kenapa enggak si Butet? Maria sama dengan saudara, sama dengan saya. Kasih karunia Tuhan turun, artinya dia dilayakkan. Dilayakkan.
Sama seperti saya khotbah di sini, saya tidak layak. Kasih karunia turun bagi saya dilayakkan. Saudara nggak layak ke sorga, dilayakkan. Ada banyak berkat seharusnya engkau tidak terima, tapi dilayakkan untuk menerima. Kasih karunia artinya, kita nggak layak, tapi dilayakkan. Jadi Maria bukanlah manusia sempurna, tapi sama seperti kita. Tapi dia mendapat kasih karunia untuk mengandung. Saya percaya setiap saudara dan saya diberikan Tuhan kasih karunia. Menjadi suami, menjadi istri, menjadi pekerja di kantor, pengusaha, pelayan. Saudara mendapat kasih karunia. Bahkan berbahagialah saudara, engkau mendapat rumah abadi di sorga. Percayalah, orang yang percaya Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih karuniamu, bukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh perbuatanmu, Efesus 2 ayat 8. Bukan karena usahamu, bukan karena engkau ke gereja, bukan karena engkau menolong orang, bukan karena perbuatan baikmu, tapi oleh darahnya di kayu salib, oleh kematiannya di kayu salib. Kita menerima salib, kita menerima darahnya, kita dikuduskan, kita dilayakkan sehingga kita menjadi anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Berbahagialah saudara, hidupmu bukan hanya di bumi ini, tapi ada hidup yang kekal selama-lamanya. Apakah engkau menantikan hidup kekal? Siapa yang sudah rindu masuk kepada hidup kekal? Yang sudah rindu, berdoalah malam ini dipanggil Tuhan. Karena satu-satunya jalan ya harus meninggal dunia. Kecuali kalau engkau mungkin lagi dengar khotbah ini terbang. Diangkat Tuhan. Seperti Henok. Ya. Elia. Yaitu kasih karunia Tuhan turun kepada mereka. Nah saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih, kata Rasul Paulus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Rasul Paulus dulu namanya Saulus, pembunuh orang Kristen, pembunuh orang percaya. Terima Yesus, dia menjadi anak Tuhan Yesus. Dan dia jadi rasul yang menulis 14 kitab dari perjanjian baru. Terbanyak dia yang menulis dari PB. Seorang pembunuh. Seorang yang sadis. Stefanus mati di tangan dia. Lihat Simon Petrus yang emosional. Orang yang menyangkal. Tapi dia mendapat kasih karunia menjadi rasul. Bahkan dia kalau berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Lihat Thomas pembimbang. Yang tidak percaya Tuhan telah bangkit. Ragu. Dikenal iman Thomas melihat dulu baru percaya. Tapi lihat kasih karunia Tuhan, Thomas menjadi rasul dan mati di India. Dan dia memberitakan firman Tuhan. Menjadi orang yang luar biasa. Di Alkitab banyak orang-orang yang rusak dipakai Tuhan. Karena Lukas 19 ayat 10 berkata, aku datang mencari orang yang terhilang. Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Dalam kitab Roma dikatakan semua manusia telah berdosa. Jadi kita semua ini orang berdosa. Kita ini gak ada yang layak melayani di sini. Gak ada yang layak masuk surga Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Jangan pernah merasa lebih rohani dari orang. Mantang-mantang doamu 1 jam. Mungkin baca Alkitab 10 pasal. Punya karunia, berbahasa Roh Kudus. Oh, aku lebih rohani dari kamu. Aku lebih suci. Jangan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada ingin diakui. Jangan merasa ingin lebih baik. Jangan merasa lebih hebat dari orang lain.
Ini juga masalah murid-murid Yesus di antara 12 rasul. Mereka bertengkar di jalan. Mereka berdebat. Siapa yang lebih baik dari kita? Siapa yang lebih hebat dari kita? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih terkenal? Apa kata Yesus Matius 20 ayat 26 sampai 28? Siapa yang terbesar? Dia adalah yang melayani. Siapa yang terkemuka? Dia adalah yang menjadi hamba. Jadi oleh karena itu saudara, semuanya ini oleh karena kasih karunia. Jangan pernah merasa dirimu lebih baik dari pelacur. Jangan merasa lebih baik daripada bandar narkoba. Kesombongan rohani. Di gereja itu salah satu dosa yang paling menjijikkan adalah menghakimi. Menghakimi. Merasa lebih layak, merasa lebih pantas. Lebih parah lagi ada gereja. Merasa gerejanya saja yang ke sorga. Aku gak ngerti lah. Dari mana teologi yang dipelajari pendeta-pendeta seperti itu. Merasa kelompok gerejanya ini aja yang ke sorga. Kalau keluar jemaatnya dari gereja itu, dibilang ke neraka. Betapa sesatnya pengajaran itu. Jalan ke sorga itu Tuhan Yesus. Bukan merek gereja. Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kalau saudara keluar dari gereja ini, melayani Tuhan di sini 20 tahun, keluar ke gereja lain, kudoakan. Kalau nggak ada ongkosmu, ku kasih ongkos. Tolonglah gereja lain. Karena itu gereja Tuhan. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan kultuskan gereja. Sesat. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Beberapa orang mengkultuskan pendeta tokoh agama gerejanya. Berzina. Mereka semua down. Ketika pendetanya berzina. Ketika pendetanya jatuh dalam percabulan. Mereka imannya bisa gugur. Satu-satunya tugas kita, satu-satunya tujuan kita ke gereja, berjumpa Tuhan. Encounter. Mengalami Tuhan, berjumpa Tuhan. Ya kayak saudara ini, gak ada yang ngantuk dengar khotbah. Karena berjumpa Tuhan. Amin. Kalau saudara jumpa Pak Presiden Jokowi, ngantuk gak? Halo? Kalau Pak Jokowi duduk sebelahmu, ngantuk gak? Apalagi Tuhan. Betul gak? Makanya saya semangat ibadah dua ini. Gak ada yang ngantuk. Yang sedikit-sedikit gini ada. Satu dua ada. Itu sebenarnya dia hanya mengalami gangguan di mata aja sih. Tapi secara keseluruhan kalian semangat. Kenapa? Ke gereja tujuannya apa? Berjumpa Tuhan, bukan fashion show. Bukan menunjukkan baju barumu di Natal. Bergaya-gaya, wah liturgi satu. Goyang-goyang, di mula-mulana. Sudahlah, tak usah bergaya-gaya di gereja. Bilang sebelahnya, jangan banyak gaya ke gereja. Biasa-biasa aja. Yang penting rapi, sopan. Nah kalau kalian nyanyi, cek gigi. Ada enggak daun ubi, ada enggak cabai? Napasnya bawa jengkol enggak? Pelayan-pelayan Tuhan juga mendoakan di sini. Jangan nanti rebah karena napas jengkol. Bukan karena Roh Kudus. Karena bau gede-gede. Ketiaknya bau, tidak pakai Rexona. Saya ajak sama saudara. Hanya satu tujuan saudara ke gereja. Jumpa Tuhan Yesus. Harus begitu. Aku ke gereja, aku mau jumpa Tuhan Yesus. Yang kedua, aku jumpa sesamaku. Perlu? Perlu sesama. Makanya di sini kalau bergereja maunya ikutlah I care, komunitas rohani. Karena kayak gini nggak kenalan. Ada loh jemaat misterius. Datang tidak ada yang tahu. Pulang pun tidak ada yang tahu. Matinya pun tidak ada yang tahu. Ada. Datang pun nggak ada yang tahu. Asing bagi dia kiri kanan. Siapa ini? Pulangnya pun nggak ada yang tahu.
Tidak ke gereja pun dia setahun, kami pun nggak tahu-tahu. Karena kami nggak tahu siapa dia. Saya berdoa, saudara selain jumpa Tuhan, jumpalah sesama. Shalom, saya Simanjuntak, wah saya Pak Pahan, aku Siringo-ringo, wah kenalan. Amin. Itu namanya gereja, rumah Tuhan. Bukan tempat mistis, mengerikan. Tidak, ini menyenangkan. Gereja itu rumah Tuhan, tempat menyenangkan. Bukan menjadi, gereja weh, matikan rokok. Nah, pulang gereja, rokok lagi. Oh gereja, jangan gosip. Nanti pulang gereja. Di Gede Pangsit, kita bahas satu-satu, jelas. Tidak, gereja itu tubuhmu. Berarti di mana-mana pun engkau gereja. Karena gereja itu bukan gedung. Ibadah itu bukan liturgis. Ibadah itu adalah mempersembahkan hidupmu. Jadi saudara, percayalah kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tidak ada di antaramu yang tidak layak dipakai Tuhan. Kami kekurangan tim musik. Kalau engkau bisa main musik, datang. Pak, aku orang berdosa. Kami terima. Yang penting setelah melayani, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang penting. Jangan malukan gereja Tuhan. Jangan malukan sorga. Karena saudara perwakilan sorga. Masa lalumu, I don't care. Aku tak peduli. Oh saya ini Pak 10 kali kawin. Mau 100 kali pun kau pokoknya masuk kemari. Jangan kawin-kawin lagi. Kan gitu kata Tuhan kepada perempuan berzina itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan kawin lagi. Udahlah yang terakhir itulah terakhir. I don't care. Aku tidak peduli dosa mau merah seperti kermiji. Darah Yesus membuat engkau putih seperti salju. Oh kasih karunia-Nya sangat luar biasa bagi kita. Dan yang berikutnya, jangan merasa lebih baik dari orang. Bilang sebelahnya, saya tidak lebih baik dari engkau. Saya tidak lebih rohani daripada engkau. Bilang sama dia, sebelumnya kita sama-sama berdosa. Ada temanku kutanya, di mana alamatmu? Pardosa Pak, katanya. Rumahnya Pardolok Sanggul masuknya. Saudara, dalam kitab Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Katakan sama-sama, Allah menentang orang yang congkak. Mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau di hatimu ada congkak, ada sombong, Allah menentang hidupmu. Allah menentang sikapmu yang congkak, yang sombong. Allah menentang gereja yang sombong. Gereja yang merasa lebih baik dari gereja yang lain. Merasa lebih rohani. Merasa gerejanya saja yang ke sorga jemaatnya. Gereja lain tidak. Menghakimi hamba-hamba Tuhan. Merasa dia menjadi pendeta yang lebih layak, teologianya yang lebih hebat. Saya heran, semakin doktor teologi harusnya makin rendah hati. Ilmu padi katakan, padi berisi makin merunduk. Kalau engkau makin pintar, engkau makin rendah. Kita boleh membela iman, keimanan, kekristenan kita. Tapi sikap kita sopan, lemah lembut, bukan berantem. Ada orang diskusi agama, mukanya merah sama merah. Gak cocok. Kau makan darah, aku gak makan darah. Sama-sama merah. Gak usah lah diperdebatkan itu. Kau dipercik apa? Aku dipakai percik aja sedikit air. Kau basah semua. Dalam masalah sedikit atau basah semua, nggak esensi kali lah, nggak usah lah. Aduh heran aku, ngapain? Kau pakai adat atau tidak pakai adat? Semi. Kan jadi repot kita saudara. Tolonglah di gereja ini nggak perlu diperdebatkan yang begitu-begituan. Sama saya esensinya apa? Terima Yesus, hidupmu berubah, itu yang penting. Perubahan hidupmu yang penting daripada seluruh argumenmu tentang Alkitab. Perubahan hidup jauh lebih penting. Nggak usah perdebatkan. Bukan hal esensi bagi saya itu. Terserah gereja lain itu esensi, terserah sama dia.
Kan kalau itu pun keyakinannya, nggak usah dipaksakan kepada orang, itu maksud saya. Nggak usah. Nggak usah. GB mengajarkan baptisan selam, baptizo, dicelupkan. Tapi ada yang datang sama saya, bagaimana Pak kalau saya tidak diselam? Apakah saya ke surga? Saya yakin, tidak menggugurkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah darah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan. Baptisan selam itu adalah membuat saudara lebih mengimani hidup lamamu dikuburkan. Muncul hidup yang baru. Itu adalah dari sisi doktrin dari gereja. Makanya jangan pernah bahas doktrin-doktrin terlalu banyak dengan orang lain. Nanti jadi gak berteman. Waktu saya sekolah teologi bahas doktrin jadi gak enakan makan. Saya tidak mau. Doktrin yang saya terima membuat saya lebih rendah hati. Yang penting perubahan hidupku yang penting. Gak penting lagi makan nanti di pesta. Kemudian nanya, Margota doho? Dang Margota. Au Margota. Bersidawa mahita katanya, cobalah. Capek sekali membahas masalah itu. Akhirnya jauh-jauhan mereka. Please deh. Bukan makanan itu yang menguduskanmu. Tapi kalau di dalam gereja Bethel Indonesia memang umatnya dianjurkan menjauhi darah. Karena darah itu mengandung nyawa dan juga bisa bibit penyakit. Itu saja. Tidak menambah kekudusanku. Jadi kekudusanku hanya satu, oleh darah Yesus. Keselamatanku oleh satu, oleh darah Yesus aku diselamatkan, titik. Tidak tambah-tambah yang lain-lain itu. Saya menganut seperti itu. Saya berharap semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada yang merasa lebih baik. Jauhkanlah kesombongan. Jauhkanlah kecongkakan. Hiduplah damai. Ingat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau saudara anak Allah, tanda-tandanya pembawa damai. Kalau saudara suka merbadai, anak sibolis. Betul, serius saya. Kalau saudara di mana berada berantem, di mana berada berantem, di mana berada berantem. Anak sibolis itu. Anak Tuhan Yesus tidak, gak suka berantem. Dia suka ngalah. Bilang sebelahnya, suka ngalah. Yang kedua, kita belajar pelayanan membutuhkan kuasa Allah. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang saya kasihi, di dalam pelayanan hal-hal seperti ini adalah pelayanan spiritual, hal-hal rohani yang kadangkala butuh mujizat, butuh kuasa Allah. Injil yang saya beritakan saat ini bukan sekedar saya persiapkan, tapi ada kekuatan Roh Kudus dalam diri saya. Ada kekuatan Roh Kudus di hatimu untuk mengerti firman Allah. Karena firman itu adalah roh. Jadi kekuatan Roh Kudus inilah yang memberanikan saya menyampaikan Injil, memberitakan firman Allah. Sehingga Injil itu diberitakan dengan kuasa roh. Sadarilah kita hidup dalam dunia roh sebenarnya. Buktinya adalah tubuhmu ini hidup karena ada roh. Coba yang sebelahmu itu rohnya terbang. Jadi apa kira-kira tubuhnya? Mayat. Betul. Itu beda mayat dengan manusia yang hidup. Ada orang yang duduk-duduk, tiba-tiba rohnya gak ada. Mayat. Diteriakin, dicubitin, diapain pun gak terasa. Karena sudah mayat. Kita hidup dalam dunia roh. Kejadian 2 ayat 7 kata Allah. Adam sudah semua lengkap tubuhnya, tapi belum hidup.
Yang menghidupkan Adam adalah ketika Allah mengembuskan nafas kehidupan. Roh. Roh dari Allah. Makanya Pengkhotbah 3:11 dikatakan, semua indah pada waktunya. Dan Allah memberikan dalam hati manusia kekekalan. Tahukah saudara, hidupmu makhluk kekal. Roh yang dalam dirimu itu kekal. Tubuh kita dari tanah sama kayak Adam, kembali ke tanah. Makanya anak Tuhan dibilang bukan mati, kembali ke rumah Bapa. Jangan bilang kalau ada anak Tuhan atau pendeta ini mati. Mati mana? Nggak mati. Jangan. Sedih aku nanti. Aku kembali ke rumah Bapa. Bukan mati aku. Yohanes 11 ayat 25-26. Dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi kematian. Kematian telah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Sengat maut telah ditelannya. Makanya berbahagialah hidupmu karena dalam dirimu ada kekekalan. Persiapkan dirimu pindah dari ketidakkekalan kepada kekekalan. Saatnya engkau akan kembali kepada kekekalan. Makanya saya sangat bersuka cita dalam Tuhan. Dalam diriku ada roh kekekalan. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Makanya anak-anak Tuhan Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Artinya kita nggak takut lagi dengan kematian, karena kematian telah dikalahkan. Kita nggak pernah mati lagi Bapak Ibu, itu Yohanes 11, 25-26. Kita nggak mati lagi, karena roh kita nggak akan bisa mati. Hanya dua gendang roh. Kalau dia dalam Yesus, dia menerima kekekalan hidup kekal. Kalau dia di luar Yesus, dia akan menerima siksaan kekal. Hanya itu pilihan. Berbahagialah dirimu, ada roh. Makanya Yohanes 6 ayat 63, coba dibuka. Saya teringat ayat ini. Supaya saudara mulai memahami, engkau makhluk roh. Coba sama-sama katakan, saya ini. Semangatlah, beberapa di antara kita sudah mau siap khotbah pun masih juga. Coba semangat semua. Saya ini makhluk roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Sekali lagi, saya ini makhluk roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Jadi kalau meninggal, yang meninggal siapa? Yang mati siapa? Tubuh. Rohmu tidak. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Jadi rohlah yang memberi hidup. Yang membuat saudara sekarang masih hidup karena punya apa? Roh. Daging sama sekali tidak berguna. Dagingmu loh sama sekali. Yang tiap hari kau cermin-cermin itu. Gini. Semualah pokoknya handphone itu pokoknya jadi cermin terus handphone. Gini terus. Tapi gak pernah kau cermin rohmu. Rohmu gak pernah kau timbang. Hanya dagingmu aja kau timbang. Kalau gemuk marah kau ketimbangan. Padahal dirimu yang buat gemuk. Daging sama sekali tidak. Perkataan-perkataan yang kukatakan ini firman Tuhan. Kepadamu adalah roh. Jadi firman yang kusampaikan ini apa? Roh dan hidup. Bacalah Alkitab tanpa Roh Kudus. Gak dapat apa-apa. Dengarlah khotbah ini tanpa Roh Kudus. Pasti kau gini-gini. Aisyah di mana? Kenapa? Rohmu gak hidup loh. Orang yang rohnya itu hidup, ciri-cirinya 2S. Semangat, sukacita. Rohmu pastikan hidup. Baca firman Allah. Firman itu makanan roh. Katakan firman Tuhan makanan rohani. Bilang sebelahnya sering-sering makan firman. Kurang-kurangi BPK. Kurang-kurangi pangsit. Perbanyak firman. Haleluya. Oh, diberkatilah engkau. Ingat firman itu adalah roh dan kehidupan. Saya baca Alkitab tanpa Roh Kudus, nggak ngerti aku. Protes lagi aku, kritik lagi aku sama firman Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus turun di hatiku, firman itu hidup,
Tadi ingat firman, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ketika firman itu kubaca dengan Roh Kudus, jadi hidup dia. Aku bisa nangis. Saya sering baca Alkitab, nangis. Baiknya kau Tuhan. Luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku nangis. Karena dia hidup. Tapi kalau kita baca firman Tuhan sebagai tulisan mati, logos saja mungkin pengetahuan. Tanpa rema yang menghidupi kita. Kita gak dapat apa-apa. Makanya saya suka baca Alkitab. Karena hidup. Istriku sama anak-anakku. Suatu waktu di meja makan mereka ketawa-ketawa. Karena melihat gambar-gambar yang dipotong-potong. Apa namanya itu? Komik. Komik apa? Komik. Mereka sama Jamie, Hani sama mamanya ketawa-ketawa di meja. Oh ya ketawa-ketawa. Saya sendiri kan gak enak ya kalau orang semua ketawa kita gak ketawa kan. Seolah-olah kita gila gitu ya. Atau kita sendiri yang ketinggalan zaman gitu ya. Apa yang diketawai orang ini? Ingin tahu juga lah. Kami ketawa mereka tekek-kekek. Kakak ya. Jamie, Hani dan mamanya. Aku datangi karena dekat meja aku. Apa yang kalian ketawai? Kulihatlah komik hanya gambar-gambar foto-foto. Akabodat seperti entah apa lah itu semua foto-foto ini kulihat. Foto pagi, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 10 gitu kan. Tapi mereka bisa membaca itu dengan hidup. Terus kulihat. Ku coba-coba menghidup-hidupkan apa? Gabung-gabungkan Pak ini dengan ini. Ku gabung-gabungkan makin sinting aku bilang gak bisa. Gak bisa. Karena gak ngerti, karena gak ku hidupi, gak hidup ku rasa. Tetap ku bilang gak dapat aku ketawanya aku bilang. Kalian lihat itu. Saya baca Alkitab dengan doa, dengan berpuasa, dengan baca firman sungguh-sungguh berdoa. Aku rasakan hidup. Saya bisa seperti Tuhan langsung ngomong sama saya. Pernahkah kau bisa merasakan Alkitab yang kita baca itu sebenarnya firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi ketika membaca firman kita membaca Allah yang bicara langsung ke saya. Makanya saya suka baca Alkitab. Maka saya anjurkan semua jemaat para pelayan 15 menit menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan hatimu lembut 15 menit baca Alkitab seminimalnya. Tiap pagi lakukan itu semua para pelayan di sini. Pasti hidupmu jauh lebih berkualitas. Kenapa? Serupa, segambar dengan Tuhan. Saya bersyukur saudaraku. Merasakan ada roh Allah yang luar biasa. Roh itu, roh Allah yang ada pada kita, kisah 1 ayat 8 dikatakan. Jikalau Roh Kudus turun padamu, aku akan memberikan kuasa, dunamos, dinamit, ledakan, ada semangat. Maka saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, energik. Gak ada yang melo, gak ada yang loyo, gak ada yang mudah-mudah menyerah. Orang yang penuh Roh Kudus, kreatif, energik, persistensi yang tinggi. Tidak mudah menyerah dalam tantangan hidup. Karena roh yang ada pada kita lebih besar dari tantangan kita. Dari dunia ini. Makanya saya mengajak sama saudara, jangan sia-siakan itu. Yang ketiga adalah pelayanan menuntut sikap kehambaan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada 2 kali perkataan dari Maria. Ketika Saud menyaut dengan malaikat Gabriel. Di ayat 34 dia berkata. Bagaimana mungkin aku masih tunangan, masih perawan. Akan melahirkan. Ayat 38. Kalimat yang kedua. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Kerendahan hati daripada Maria. Menjadi teladan bagi kita saat ini. Apapun yang terjadi padamu saat ini. Maukah engkau berkata. Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Dalam pikiranmu ada masalah-masalah. Kau tidak masuk akal. Maria gak masuk akal lu mengandung. Hukum Taurat pada masa itu dirajam dia. Terbatu. Tunangan itu gak bisa hamil. Mereka itu sangat ketat dengan Taurat. Orang Yahudi.
Makanya anak gadis, anak muda, jangan lakukan seks sebelum diberkati. Diberkati dulu, baru saudara bisa melakukannya. Ada banyak orang salah, akibatnya hancur hidup mereka. Kalau engkau sudah terlanjur dengan itu, bertobat. Ada kasih karunia Tuhan. Jangan lakukan. Jauhkan dirimu dari pencobaan. Jangan mau berdua-dua di kamar kos, di mobil. Termasuk bapak-bapak, jangan berdua-dua dengan anak gadis. Saya di rumah, saya ada anak gadis yang membersihkan rumah. Kalau dia di rumah, saya keluar. Saya pendeta, saya gembala pun gak kuat. Sama bisa jatuh. Saya ikuti teladan Yusuf, lari menjauh. Bapak-bapak, kalau engkau selamat dalam hal pernikahanmu, selamat dalam kekudusanmu, jauhi pencobaan. Jangan coba-coba kalau ada berdua-dua. Mau itu pun anak tulangmu, mau anak siapa. Bahkan ada orang yang melecehkan anak-anak kecil. Jaga anak-anakmu di rumah, jangan tinggalkan dengan tulangnya. Kalau dia anak gadis. Umur 6 tahun, jangan. Pamannya pun bisa ambil keponakannya. Bisa berzina, bisa pelecehan seksual. Enggak satu, enggak dua. Abang sendiri pun bisa melecehkan seksual kepada adiknya. Hati-hati. Jangan tinggalkan istrimu dengan supir. Dengan security. Dengan anak tulangmu. Udah umur 25. Kau tinggalkan istrimu sama dia. Berdua-dua. Berhari, berminggu, berbulan. Jangan salahkan kalau terjadi sesuatu perzinahan. Karena tidak cerdas mengelola rumah tangga. Jangan, jauhi pencobaan. Gak ada yang kuat. Karena ilmu kedokteran udah bilang, 2 orang lawan jenis, 3 menit hormon seks naik. Kalau saya berdua dengan Meli, ada di mobil, otomatis itu, karena normal. Makanya Tuhan bilang, jauhilah pencobaan. Ku jauhkan kalimat, oh aku pendeta kok, aku gembala, dia WL. Tuhan. Ayah pun makan anak ada. Abang memperkosa adik. Tulang, bapak udah, opungnya kepada cucu. Jangan tinggalkan istrimu sembarangan dengan laki-laki yang di rumah. Pernah sini ada pelayan jemaat, istrinya ditinggalkannya. Saya bilang, jangan kau tinggalkan. Berbahaya. Berdua-dua berbahaya, enggak ada. Makanya ada lagu apa itu? Jangan berdua-dua. Berbahaya kata nenek. Bilang sebelahnya, jangan suka berdua-dua lawan jenis. Ya, saya belajar dari Maria berkata kepada malaikat Gabriel. Kan di luar pikirannya ini sekarang. Hamillah aku tanpa menikah. Berat gak ini? Berat. Ketika dia juga ngasih tahu sama si Yusuf. Aku hamil. Pasti di otak si Yusuf. Sehari. When? Oh kapan? Belum kusentuh kau loh. Tapi Yusuf mau mempertanggungjawabkan. Saudara, saya mau ajak. Maria dia hanya bilang begini. Itu kan di luar pikiran loh. Risiko juga kematian, dirajam. Berat tanggung jawab Maria di situ. Tapi dia bilang, aku hanya hambamu. Jadilah kehendak. Tahu Bapak Ibu, seluruh masalah hidup di luar pikiran. Masalah hidupku pun kadang-kadang di luar pikiran. Beberapa di antara saudara, aku yakin banyak peristiwa yang kau alami di luar pengetahuan. Di luar pikiranmu. Engkau tidak mengerti. Why? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini kau alami Tuhan? Kadang bisa perasaan, gak adil kau Tuhan. Orang lain baik pernikahannya, aku hancur. Orang lain baik pasangannya, kenapa aku begini? Anak-anakku hancur. Anak-anakku narkoba, anak-anak yang lain baik. Kenapa aku aja yang miskin? Kadang kita protes.
Kadang kita nggak terima, jujur aja. Saya juga pernah mengalami fase itu. Saya protes, saya nggak terima. Sulit kita mengalami kadang-kadang masa pahit yang kita alami. Sebagai manusia kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, Tuhan kau tidak adil. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun kita ngomongkan semua itu, nangiskan sama Tuhan, Tuhan gak marah. Ketika mungkin kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa ku alami? Kenapa? Tetap dia Bapamu yang baik. Dia tahu jeritan hatimu menolak cerita itu semua. Tapi jadilah Maria yang berkata, aku ini hanya hamba-Mu. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Bukan aku yang tahu yang terbaik bagiku. Engkau Bapakku. Seluruh peristiwa yang kau alami, Bapa tahu. Yang terbaik ada di balik masalah hidupmu. 1 Korintus 2:9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, diberikan Allah kepadamu. Bersyukurlah di balik masalahmu, bersyukurlah di balik tantangan hidupmu. Ada rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya.